Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Wabil khusus adalah karena nikmat iman Islam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa sehingga kita pun berharap bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya datang ketika Rasulullah SAW tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika apapun yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW seolah semuanya sudah runtuh. Wafatnya Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat beliau cintai. Wafatnya Abu Thalib, paman beliau yang sangat beliau cintai, sekaligus beliau adalah himayah atau pelindung dakwah beliau. Lalu kemudian penolakan dakwah yang demikian keras yang dialami beliau di lembah Taif dari kaum Quraisy Mekah pada masa itu, semua itu menempatkan diri Rasulullah SAW berada pada titik yang paling rapuh. Dan dalam kondisi itulah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang digambarkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu kemudian Allah kembalikan Rasulnya kembali ke Masjidil Haram sebelum datangnya waktu subuh. Dalam peristiwa itu hanya terjadi sepenggal malam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa itu Allah tidak memberikan jalan keluar yang instan. Allah tidak memberikan jalan keluar yang cepat dari berbagai musibah ataupun cobaan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan syariat salat, ibadah paling agung bagi seorang muslim, ibadah yang hari ini kita laksanakan sehari 5 waktu. Hal ini adalah agar seorang hamba tetap dekat dengan Rabb-Nya, agar seorang hamba agar tetap dekat dengan penciptanya ketika terjadi berbagai ujian. Peristiwa Isra Mi'raj ini bukanlah untuk menghilangkan luka, tetapi peristiwa ini sesungguhnya merupakan sarana agar Allah Subhanahu wa taala membuat hamba-hambanya tetap dekat dengannya. Perintah salat ini adalah agar manusia semakin dekat, agar manusia tetap bersujud dengan penciptanya dalam kondisi apapun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat ini adalah agar Rasulullah SAW tetap berdiri tegak, agar Rasulullah SAW tetap bertahan meski dalam keadaan terluka. Dan kita yakini ini, kita ambil sebagai hikmahnya bahwa salat bukanlah pelarian, tetapi salat adalah sarana agar kita tetap bersujud, agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta dalam keadaan seberat apapun ujian yang kita hadapi. Oleh sebab itu, ibadah yang paling agung ini Allah perintahkan kepada Rasulnya, tidak melalui malaikat Jibril. Ibadah agung ini Allah perintahkan dengan mengangkat Rasulnya, dengan memperjalankan Rasulnya naik ke langit ke-7 dalam kondisi tubuh yang hari itu benar-benar dalam keadaan yang letih dan terluka.
Lalu kemudian setelah perintah salat itu Allah kembalikan Rasulnya ke bumi yang sama, dengan problematika yang sama, dengan hambatan yang sama, tetapi cara pandang beliau sudah tidak lagi sama. Jadi salat sesungguhnya tidaklah menjadikan hidup ini menjadi lebih mudah. Salat tidak menjadikan hambanya kemudian menghadapi berbagai persoalan ini dengan mudah. Dan Allah sendiri pun tidak menjanjikan hidup kita ini menjadi mudah selepas salat itu sendiri. Tapi yang jelas, salat akan menjadikan hidup kita ini lebih terarah. Salat akan menjadikan hidup kita ini lebih bermakna. Karena salat adalah sesungguhnya tentang kesediaan kita untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tentang kesediaan kita untuk tetap merasa terpanggil untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu sesungguhnya salat tidaklah boleh hanya terpaku pada gerakan semata. Salat tidak boleh kemudian menjadi rutinitas belaka. Salat harus kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita. Dan di dalam salat itu ada kesiapan kita, ada ketersediaan kita untuk hidup di dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikisahkan bahwa sesungguhnya dalam salat itu ada interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salatu baini wa baina 'abdi nisfaini. Sesungguhnya di dalam salat itu, khususnya di dalam suratul Fatihah, aku telah membaginya menjadi dua, bagi diriku dan bagi hambaku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb sang penguasa seluruh alam ini, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah mengulangi memujiku kembali. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, dialah Allah sang penguasa hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambakulah apapun yang menjadi permintaannya. Allah akan kabulkan setiap permintaan kita selama kita menjalankan kewajiban kita, dan terutama adalah kewajiban kita yang paling agung, yaitu ibadah salat ini. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan ketika hambaku mengatakan berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadali abdi wali abdi mas'ala, ini adalah untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambakulah apa yang mereka minta. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan pula Sahih Muslim dan beberapa kitab hadis yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan pada khutbah ini, sekali lagi bahwa salat bukanlah hanya terpaku pada gerakan semata. Salat bukanlah sekedar ibadah yang rutinitasnya kita jalani, tetapi ada makna tersendiri, yaitu ketersediaan kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ujian, dan untuk tetap tunduk di dalam syariat-syariatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah